Inilah aksi heroik Nadeo Argawinata menggagalkan tendangan penalti Faris Ramli di injury time babak kedua. Sepakan kaki kanan Faris Ramli berhasil dimuntahkan Nadeo. Ternyata tak hanya Nadeo yang berhasil membaca arah bola, mantan punggawa timnas Diego Michel juga sukses menebak arah bola dalam eksekusi penalti Faris Ramli. Dalam Instagramnya, Diego mengabadikan detik-detik dirinya saat meramal arah tendangan. Nadeo pun merespon postingan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Diego. Aksi cemerlang Nadeo Argawinata tersebut menjadi titik balik performa timnas. Namun bukan kali ini saja Nadeo menorehkan penampilan gemilangnya. Beberapa penyelamatan penting di pertandingan AFF 2020 sebelumnya juga membuat Nadeo terus disorot. Jauh sebelum AFF 2020, yakni pada perhelatan SEA Games 2019 di Filipina lalu, pria kelahiran Kediri juga sangat diperhitungkan tim lawan. Karir sepak bola Nadeo dimulai dari beberapa klub lokal Kediri, termasuk SSB Macan Putih Kota Kediri. Sementara di tingkat nasional dimulai pada 2015 saat terpilih sebagai salah satu pilar timnas U19 asuhan Fahri Husaini. Dari situlah Nadeo kemudian bergabung dengan klub besar mulai dari Borneo FC dan Bali United. Pemirsa, Rabu nanti adalah final ke-6 untuk Indonesia. Menunggu Indonesia juara, kita akan mengulasnya bersama Abdul Haris, pengamat sepak bola, dan Diego Mihil, mantan punggawa tim nasional. Selamat malam Mas Haris dan Diego. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum saya ke Mas Haris, saya ingin ke Diego terlebih dahulu. Semalam prediksi Anda ini tepat sekali tentang arah bola. Sebenarnya apa yang membuat Anda memprediksi seperti itu? Beruntung juga sih. Tapi sebelum diambil penalti, itu ada beberapa faktor sih. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya tanding sebelumnya, yang pemain itu ambil penalti, dia satu lawan Nadeo, dia shooting tidak masuk. Itu faktor pertama. Faktor kedua saya lihat yang pemain yang ambil penalti, dia mulai dari cadangan, dia masuk babak kedua. Dan sebelum penaltinya, kalau nggak salah dia mau shooting atau dia mau kasih oper ke pemain, itu kurang bagus. Nah pas dia mau ambil penalti, saya udah pikir, fix apa namanya? Ini kayaknya kurang bagus tendangan ini. Dan saya juga tahu Nadeo, sebelumnya saya cukup lama main sama dia di Borneo FC, dan saya tahu kemampuan dia dan kualitas Nadeo, dan saya sudah feelingnya fix Nadeo tangkap penaltinya. Nah gitu. Oke, artinya Anda sudah mengetahui ya, atau sudah punya feeling tentang arah bola yang akan ditembakkan ini mendatar bukan melambung? Iya, soalnya dia kaki kanan. Terus saya lihat ya paling aman untuk kaki kanan ya dia shooting ke arah kanan dari ke kiri. Nah itu faktornya. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Haris. Mas Haris, selain penalti yang terjadi kemarin, juga kita lihat sport jantung begitu. Mungkin supporter timnas Indonesia semalam atas drama dan banyak sekali hal yang terjadi di lapangan. Anda melihat pertandingan tadi malam seperti apa? Iya, saya pikir memang Indonesia lolos dari lubang jarum ya, bisa dikatakan demikian. Karena Indonesia dua kali bisa dikatakan dua kali beruntung ya. Pertama saat kita tertinggal 1-2 kita bisa membalas. Kemudian ada penalti dan untungnya Nadeo bisa menyelamatkan. Kalau seandainya penalti Faris Ramli kemarin masuk, selesailah sudah nasib Indonesia. Dan itu sangat memalukan sekali karena Indonesia sudah unggul dua pemain ya, karena Singapura mendapatkan 2 kartu merah dan ini seharusnya tidak sampai perpanjangan waktu. Para pemain Indonesia kalau kita lihat kemarin agak tertekan dengan kondisi, justru para pemain Singapura dengan mereka mendapatkan 2 kartu kuning, mereka bermain lebih lepas, lebih tanpa beban. Indonesia justru yang terbebani dan inilah yang membuat anak-anak Indonesia tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Banyak sekali kepanikan di sana, ini yang mengkondisikan banyak kesalahan-kesalahan, banyak pelanggaran terjadi di dekat daerah penalti kita, ini yang sangat berbahaya sehingga akhirnya
Singapura ambil keuntungan itu dan bisa sempat unggul 2-1. Artinya Anda sepakat ya bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh Nadeo menjadi titik balik kebangkitan mental timnas Indonesia? Jelas. Betul, betul. Betul sekali. Kalau seandainya tidak ada penyelamatan Nadeo, saya pikir selesai sudah nasib Indonesia. Karena kalau kita lihat seharusnya Indonesia dalam 2 kali 45 menit, terutama di babak pertama itu sudah menyelesaikan Singapura. Kita banyak sekali peluang dan banyak sekali juga kita menyanyiakan peluang. Artinya saya melihat di pertandingan kemarin, naluri membunuh dalam tanda kutip para pemain Indonesia kemarin agak-agak tegang sehingga banyak menyanyiakan peluang. Oke, saya kembali ke Diego. Diego, kita tahu bersama meski Indonesia unggul jumlah pemain, semalam juga sempat ketinggalan dengan skor 2-1 lewat tendangan bebas. Anda melihatnya dari lini belakang timnas kita semalam seperti apa? Saya pikir bagus sih, tapi cuma ada beberapa momennya di dalam pertandingan itu seperti kita hilang konsentrasi atau fokusnya. Nah itu harus diperbaiki. Selain itu ya saya pikir cukup kuat ya, cukup solid. Cukup solid. Meskipun semalam juga kita ketahui beberapa waktu juga tim Indonesia sempat menurunkan tempo dan juga sempat beberapa saat kehilangan fokus. Ketika itu padahal mereka juga unggul jumlah pemain. Itu maksud aku. Silakan Diego. Itu maksud aku. Dalam ada beberapa momen di pertandingan itu seperti hilang konsentrasi. Itu aja mereka harus perbaiki itu. Nah selain itu kalau mereka bisa perbaiki itu ya semoga bisa menang di final mungkin lawan Thailand atau Vietnam. Oke, Mas Haris, Anda melihatnya seperti apa? Mengapa Indonesia semalam sempat kehilangan fokus meskipun unggul jumlah pemain? Faktor apa yang membuat hal itu bisa terjadi di lapangan? Iya, karena kita di babak pertama memang banyak menyanyiakan peluang dan di sini tentu menjadi sedikit frustrasi ya penampilan kiper Singapura Hasan Suni ini luar biasa dan ini sedikit banyaknya membuat para pemain agak-agak down sehingga kehilangan konsentrasi seperti yang Diego tadi katakan dan ini yang menjadi celah dimanfaatkan oleh Singapura untuk bisa melakukan counter attack yang cepat sekali memanfaatkan sisi lini pertahanan kita yang banyak sekali kekosongan di sana saat terjadi transisi. Baik. Mas Haris? Baik, saya ingin ke Diego. Ya. Saya ingin ke Diego kembali. Diego, Anda melihat semalam ini pertandingan betul-betul penuh dengan drama begitu. Indonesia harus bersusah payah bermain 120 menit untuk sampai lolos ke final. Ketika melihat ini, apa yang harus dibenahi dari timnas Indonesia sebagai mantan pemain belakang timnas? Anda melihatnya apa yang harus dibenahi? Kalau saya pikir, saya lihat timnas ini ya attacking cukup bagus, defense juga cukup solid. Nah, mungkin gara-gara tim masih baru ini dan ada mungkin banyak pemain yang masih muda, itu ya mungkin kurang pengalamannya di level internasional. Jadi ya mereka harus perbaiki itu dan ya itu step by step lah. Walaupun mungkin mereka kalah di final itu tidak apa-apa ya. Ini step by step untuk Untuk maju ke depannya. Baik. Gitu. Baik, Mas Haris, seperti apa kemudian yang harus dipikirkan oleh Coach Sintayong untuk menyiapkan mental tim Garuda pada saat di final nanti? Iya, di final kemungkinan kita menghadapi Thailand ya, karena Thailand sudah leading 2 gol. Menghadapi Vietnam dan di malam ini di leg kedua semifinal Vietnam harus menang dengan lebih dari 2 gol. Ini agak-agak sulit ya menghadapi Thailand meskipun tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau seandainya menghadapi Thailand ini saya pikir mungkin ketimbang jika menghadapi Vietnam yang memang mengandalkan permainan cepat. Menghadapi Thailand
bisa dikatakan Thailand di laga ini, di turnamen ini menurunkan full timnya, tim terbaiknya, Teraton Bunmatan, kemudian Terasil Dangda, Kawin Paksa Canan juga dipanggil dari klub Belgia, Canatip Songkrasin. Artinya bisa dibilang tim senior yang sangat berpengalaman seperti Thailand menghadapi tim muda yang minim pengalaman yang ada di tim nasional Indonesia ini tentu jadi PR besar buat Coach Sinteyong ya, bagaimana meramu tim ini tidak minder menghadapi Thailand, karena biasanya kita bukannya kalah di lapangan tapi kalah sebelum perang. Mental anak-anak kita ini setelah mendengar Thailand ini agak-agak down, ini yang saya pikir yang perlu diperbaiki dulu, jangan sampai kita kalah sebelum perang. Mental dulu yang dikuatkan oleh Coach Sinteyong, bahwa fight dulu apapun hasilnya, ini tim masa depan. Dan sudah luar biasa Indonesia berada di final, karena saat masuk ke turnamen ini juga banyak yang meremehkan Indonesia termasuk Malaysia. Malaysia, beberapa mantan pemain bintangnya mengatakan bahwa Indonesia tidak akan melangkah jauh karena pemain-pemainnya pemain muda, pemain-pemain yang minim pengalaman, dan terbukti kenyataannya kita bisa sampai final. Sekarang tinggal selangkah lagi, apakah kutukan 5 kali gagal di final ini bisa diatasi oleh coach, harus dijadikan modal awal buat para pemain Indonesia. Impossible is nothing, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, meskipun di atas kertas kita kalah dari Thailand, tapi di atas lapangan apapun bisa terjadi. Baik. Impossible is nothing. Saya ingin kembali ke Diego. Mungkin dari pengalaman Anda ketika mungkin bertemu dengan Thailand, bagaimana Anda melihat pola permainan Thailand dan apa saja yang harus diwaspadai Diego? Kalau saya lihat Thailandnya, dulu kita kalah di final di SEA Games 2013 lawan Thailand 1-0. Terus saya lihat tim Thailandnya, mereka sudah lama main sama-sama, beberapa pemain main di liga top di Asia, dan ya mereka sulit sekali, dan kualitas lapangan luar biasa mereka. Tapi kita juga punya kualitas luar biasa nih, dan itu ya kalau finalnya itu susah diantisipasi nih. Nah, semoga Indonesia bisa juara aja. Susah diantisipasi ya, artinya tapi tidak ada yang tidak mungkin seperti yang Mas Haris katakan tadi. Kalau misalnya dilihat dari track record antara pertemuan Indonesia dengan Thailand, juga ini mungkin membebani tim Garuda. Mas Haris, Anda melihatnya seperti apa ini untuk keluar dari beban mental seperti ini? Ya, kita memang masalahnya adalah secara sejarah tidak menguntungkan Indonesia setiap menghadapi Thailand ya. Dan gaya bermain Thailand juga kerap jadi momok buat tim Garuda. Nah, sekarang kita datang bukan sebagai tim favorit. Saya berharap anak-anak Indonesia, Evan Dimas dan kawan-kawan main tanpa beban, main enjoy. Yang penting fighting spirit, yang penting terus berjuang. Ini tanpa beban, kemudian disiplin menjalankan instruksi strategi dari Coach Sinteyong. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin, meskipun ya lagi-lagi memang level Thailand ada sedikit di atas kita ya, tapi Indonesia punya kemampuan ya, kita punya pemain-pemain hebat, bukan hanya satu, tapi ada banyak pemain hebat di skuad Indonesia. Ada Egy, ada Irfan, ada Eza, ada Evan Dimas, banyak sekali pemain-pemain yang bisa diandalkan dan bisa jadi pembeda, bisa jadi penentu nanti di pertandingan nanti. Yang penting konsentrasi dulu, fokus dulu, tanpa beban, dan fight, apapun bisa terjadi. Oke, fight apapun bisa terjadi. Saya ingin kembali ke Diego. Nanti malam juga akan ada pertandingan Vietnam melawan Thailand. Prediksi skor Anda seperti apa, dan nanti Indonesia akan bertemu siapa di final? Saya kira 2-1 Thailand menang. 2-1 untuk Thailand, artinya Thailand yang akan menyusul Indonesia di final. Mas Haris, prediksi Anda?
Ya, saya juga yakin Thailand yang akan menyusul Indonesia di final. Di pertandingan nanti Vietnam mau tidak mau harus tampil menyerang, tampil lebih terbuka, dan ini jadi makanan empuk buat Thailand di leg kedua semifinal nanti. Baik, kita tunggu bersama. Mungkin nanti ada kejutan apa antara pertandingan Thailand melawan Vietnam, dan siapakah yang akan menyusul tim Garuda di final Piala AFF. Terima kasih atas waktunya Diego Michel dan juga Mas Haris sudah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat malam.